Saya yakin sebagian dari kalian, atau bahkan semua yang dengar, pernah berada di kondisi ketika hati tuh rasanya sangat gak nyaman. Tiba-tiba deg-degan gak jelas, tiba-tiba khawatir, tapi gak tahu lagi khawatirin apa. Makin beranjak dewasa, saya makin memahami bahwa yang dibutuhin manusia sebenarnya gak macem-macem. Bisa merasa aman dan nyaman sama hati sendiri tuh rasanya udah cukup banget. Tapi gak gampang ya dapetinnya. Bentar deh, kalian tuh pernah gak sih gak tidur? Bener-bener gak tidur semalaman? Mungkin karena deadline pekerjaan, banyak tugas, belajar, atau karena terlalu banyak mikir pas mau tidur. Terus tahu-tahu udah pagi aja. Pernah gitu gak? Dan kalau kurang tidur tuh, rasanya gimana ya? Rasanya isi kepala jadi jalan kemana-mana. Mungkin ini cuma bisa relate sama orang-orang yang tahu rasanya nggak tidur padahal ingin tapi nggak bisa. Susah juga sih karena di satu sisi tidur tuh enak gak enak. Dan buat saya pribadi yang seneng yang ngelakuin sesuatu dan gak bisa diem, tidur tuh jadi musuh terbesar saya. Jadi kayak menurut saya tidur jadi cuma sebatas kebutuhan aja, bukan keinginan. Ya, orang tidur tuh buat saya karena harus aja gitu, bukan karena mereka benar-benar ingin. Saya masih merasa bahwa saya belum bertemu garis finish yang saya mau. Yang dirasa tuh kayak garis finishnya masih jauh, dan tiap di jalan ketemu tempat rest area, saya pasti selalu, nanti deh, rest area yang satu lagi aja deh. Jadinya nggak pernah benar-benar istirahat. Dan kayaknya itu yang buat saya capek. Capek dalam artian, ternyata selama ini saya nggak menjalankan peran saya sebagai manusia seutuhnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya selalu memerintah diri saya untuk nggak bisa capek, dan itu jahat banget. Saya nggak pernah nanya sama diri saya sendiri, sana capek nggak? Sana mau istirahat nggak? Yang biasanya nanya kayak gitu justru orang-orang di sekeliling saya. Emang ya, lucu banget kalau sadar bahwa orang lain lebih peduli sama kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Tapi ya gimana ya, tiap kali saya coba istirahat, pikiran saya kemana-mana. Dan kayaknya itu ya satu-satunya masalah paling masalah dalam hidup kita. Overthinking. Mikirin hal-hal yang sebenarnya kita juga nggak tahu akan terjadi atau enggak. Tapi kita udah terlanjur nyiksa diri kita sendiri dengan asumsi-asumsi itu pasti bakal terjadi. Dan kalau sampai terjadi beneran, itu karena tanpa kita sadari udah kita wujudkan di dalam mindset kita. Dan kayaknya overthinking emang menghuni isi kepala semua orang ya. Bahkan overthinking gak kenal usia. Kecuali anak kecil kali ya. Karena yang mereka kenal cuma gimana rasanya senang dan sedih. Gimana caranya pergi main dan pergi sekolah. Bahwa jadi dewasa ternyata gak seindah gambarannya. Dulu waktu masih sekolah, yang saya tahu jadi orang dewasa cuma tentang sekolah, lulus, cari kerja, menikah, punya anak, terus udah. Ternyata ada banyak sekali fase-fase yang gak pernah diceritain sama ibu dan bapak guru. Fase-fase yang gak pernah ada pelajarannya. Yang harus bisa kita pelajarin dan kita pahamin sendiri. Ya fase-fase kayak gini. Gimana kita gak pernah diajarin gimana caranya supaya gak overthinking. Gimana caranya untuk tetap merasa tenang sama diri sendiri. Karena satu-satunya hal paling berisik sekaligus paling mengusik cuma isi kepala kita. Itu lebih berisik dari ribuan orang yang lagi nonton konser. Gila ya?
Ya makanya gak sedikit dari kita yang sampai susah tidur, sampai stres sendiri, bahkan ada yang sampai ngelakuin hal-hal yang nyakitin mereka. Karena ya bayangin aja gitu, kita cuma duduk diem, tapi mau merem atau enggak, mau tutup telinga atau enggak, kita tetap harus ngeliat dan ngedengar banyak hal yang rasanya, ya ampun ini bisa gak sih gue kabur bentar? Ya itu sih yang saya rasain. Dan kalau kemarin saya udah bahas soal insecure terhadap bentuk fisik tiap orang terhadap orang lain, sekarang saya mau bahas tentang gimana hubungannya overthinking dan insecure. Karena menurut saya, overthinking itu bisa lahir karena kita sudah lebih dulu insecure. Insecure itu kan kondisi perasaan yang tidak aman ya, merasa ketakutan terhadap sesuatu hal yang gak nyata. Itu insecure menurut saya. Insecure tuh memposisikan saya di sebuah ruangan gelap yang saya nggak tahu ada makhluk apa aja di situ, ada monster apa aja di situ. Padahal satu-satunya hal paling menyeramkan yang bisa ada di dalam ruangan itu cuma diri saya sendiri. Seperti yang pernah saya tulis di cerita Pra, bahwa pembunuh paling kejam nomor 1 di dunia itu isi kepala kita. Jadi saya sendiri sering merasa nggak aman, merasa insecure sama isi kepala saya karena saya lebih sering melihat orang lain daripada melihat diri saya sendiri. Nah, dari situ muncul asumsi-asumsi yang saya simpulkan sendiri. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Yang sebenarnya juga nggak buruk-buruk banget. Yang sebenarnya bisa dengan mudah dilalui. Cuma saya terlalu memikirkan itu terlalu jauh. Iya, perlu juga sih. Kita kan bertindak juga harus mikirin gimana ke depannya. Tapi kalau waktu habis untuk mikirin tuh juga bisa jadi bumerang. Bisa menyerang kita balik. Dan itu fase bahayanya manusia. Kalau isi kepala sudah melawan kita. Jadi kita udah gak bisa bedain ini sebenarnya mana yang nyata, mana yang enggak. Mana yang benar, mana yang enggak. Itu bahaya. Hati-hati ya. Menurut saya, banyak orang yang overthinking memikirkan suatu hal terlalu berlebihan karena ya mereka setidak care itu sama dirinya sendiri. Mereka semusuhan itu sama hati dan pikirannya sendiri. Kayak rasanya yang bisa dilihat mata cuma pencapaian orang lain. Cuma orang lain dapat penghargaan. Orang lain sudah sampai garis finish dan udah pegang piala. Orang lain udah bisa bikin bangga kedua orang tuanya. Orang lain sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Orang lain sudah bisa kerja dan bisa makan dari hasil keringatnya sendiri. Orang lain sudah dapat jodoh. Orang lain hidupnya lebih senang. Orang lain sudah dapat apa yang mereka butuh dan mereka inginkan. Dan yang cuma kita rasakan adalah, kok ini gue satu doang juga belum ya? Letak salahnya di mana ya? Ya cuma itu yang kita lakuin. Questioning ourselves. Dan gak pernah ada ujungnya. Apa ya? Gimana ya? Dan yang kayak gitu-gitu tuh. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Itu kalau kita kumpulin tuh ya. Itu udah jadi satu planet yang kalau digambarin mungkin warnanya merah. Karakternya pemarah. Berapi-api. Tapi juga gak bisa ngapa-ngapain. Kan emang kayak gitu. Amarah dalam diri seseorang mencapai puncaknya ketika mereka udah gak bisa marah lagi. Yang mereka lakukan ya cuma diem dan ngebiarin amarah itu menguasai diri mereka seutuhnya. Seperti yang saya bilang minggu lalu di episode Insecure adalah hak semua manusia bahwa kita melihat orang tuh orang sama melihat kita. Kita iri sama orang lain tuh orang juga sama irinya. Kayak, kok dia bisa tapi gue enggak ya? Saya tahu manusia tuh emang gak ada cukupnya. Tapi kalau udah menjelma bentuk jahat sama diri sendiri tuh, udah aja ya. Udah yuk jahatnya. Ya gak adil aja kalau harus menyamaratakan diri sendiri sama orang lain. Untuk kasih ranking, kita harus setara sama orang lain. Kita harus jadi kayak orang lain.
Kenapa sih patokannya harus kayak orang lain? Kita kan dikasih lebih dan kurang sama rata. Makin dewasa kok, hal-hal sederhana kayak gitu makin dilupain. Ini mengapa kalau saya lagi overthinking, pasti saya milih untuk nonton kartun yang biasanya untuk anak usia 1 sampai 5 tahun. Kayak Pororo, Peppa Pig. Karena dari situ, saya kembali belajar bahwa pelajaran paling berharga yang bisa didapat sama orang dewasa, ya dari anak kecil. Gimana mereka memandang semua masalah dengan cara yang sederhana. Karena kadang kita tuh sering keliru. Masalahnya udah besar, masalahnya udah berat, cari jalan keluarnya justru lebih rumit dari masalah itu sendiri. Dari kartun-kartun anak kecil tuh kita bisa belajar kayak, oh iya ya, kalau jatuh ya harus bangun lagi. Oh, kalau yang rusak itu masih bisa diperbaiki lagi. Oh, ternyata merasa sedih dan kecewa memang manusia banget ya. Yang bahkan kita sudah hobi menangis sejak lahir. Ya kan? Kita lahir aja langsung nangis. Ya, mungkin kita udah tahu apa yang akan terjadi di semesta kita nantinya. Bayangin, sejak pertama kali datang ke bumi, satu hal pertama yang kita kenal adalah tangisan. Bahwa kesedihan sebenarnya adalah teman sejati. Jadi nggak boleh kita hindarin, kita musuhin. Karena kalau kayak gitu, kasihan perasaan kita. Nanti kaget kalau dikasih sedih. Padahal itu hal paling dekat sama kita. Balik lagi ke overthinking, kalau boleh curhat sedikit, saya lagi overthinking terhadap pemikiran bahwa saya merasa nggak cukup jadi rintik seduh buat diri saya sendiri. Ini kayaknya aneh kedengarannya, tapi itu yang lagi saya rasain. Perasaan-perasaan yang membuat saya kepikiran untuk ambil istirahat, untuk memaafkan rasa lelah. 5 tahun. 5 tahun saya berdiri di bawah sebuah rumah yang menopang jutaan orang. Jutaan isi kepala, jutaan perasaan yang beda-beda. Dan yang gak saya sadari adalah saya lupa untuk mikirin pondasi awalnya. Bahwa itu yang paling penting. Bukan bagaimana bentuk rumahnya nanti. Karena kalau udah bicara soal rumah ya yang paling penting emang cuma pondasinya. Saya membuat kesalahan. Ketika saya memutuskan untuk membuat rintik seduh, saya bahkan belum memaafkan diri saya sendiri. Saya belum berteman dengan kesedihan saya. Makanya saya menjadikan rintik seduh itu bukan sebagai tempat untuk sembuh, tapi tempat untuk kabur. Paham nggak? Jadi ketika saya kabur ke rintik seduh, 5 tahun jadi seseorang yang kalian kenal sebagai rumah itu, ternyata saya nggak menyembuhkan apapun. Saya kaburnya kelamaan. Tanpa saya sadari, saya kehilangan sana. Bukan dalam artian orang jadi taunya rintik seduh bukannya sana tuh nggak kayak gitu maksudnya. Tapi lebih ke saya yang sudah hilang perhatian sama si sana ini. Dan saya fokus ke hampir 2 juta orang yang tiap hari berhadapan dengan saya. Dan nyatanya memang lebih mudah peduli sama orang lain daripada peduli sama diri sendiri. Sekarang saya tahu betul gimana rasanya. Dari dulu, saya paling gak mau nyusahin orang. Saya takut untuk minta tolong. Saya paling gak suka kalau udah harus nambah beban. Karena saya tahu tiap orang punya bebannya masing-masing. Baru kerasa banget ketika saya kedatangan perasaan yang begitu sedih. Tapi saya nggak bisa jelasinnya gimana. Dan ternyata saya nggak bisa jadi teman buat diri saya sendiri. Saya nggak bisa jadi rintik seduh buat hati saya sendiri. Sampai akhirnya saya sadar, selama 5 tahun saya terlalu larut menjalankan peran jadi rintik seduh, sampai saya lupa untuk menghargai keberadaan sana. Kalau bisa kita gambarin, mungkin si Sana ini adalah sosok teman lama yang terlupakan. Yang pas diajak nongkrong lagi dia nggak mau. Yang ketika diajak ngobrol baik-baik dia ngerasa udah asing.
Kurang lebih kayak gitu rasanya. Saya udah lama banget nggak ngasih diri sendiri perayaan kesenangan. Ulang tahun aja nggak ngerasain apa-apa. Saya tuh bukan orang yang punya persiapan besar terhadap rasa senang. Entahlah, rasanya kesedihan lebih mudah saya terima karena tanpa saya sadari saya sudah menjelma kesedihan itu. Waktu ulang tahun kemarin, teman-teman saya sampai kesel karena saya nggak mau dan nggak suka apa-apa. Bingung aja jawabnya. Karena yang saya mau cuma bagi hal baik sama orang lain. Sebisa saya. Tapi nggak apa-apa. Kadang emang harus kehilangan dulu untuk tahu betapa berharganya diri sendiri. Saya nih udah tahu gimana sakitnya kehilangan diri sendiri karena terlalu sibuk ngurusin orang lain. Karena terlalu sibuk ngejar hal-hal yang gak nyata. Karena lupa bahwa yang terpenting cuma diri saya sendiri. Makanya saya menyimpulkan bahwa istirahat deh. Semoga cepat datang waktu baiknya untuk bisa segera istirahat. Jadi intinya, dalam proses hidup itu aneh banget kalau nggak ngerasa capek dan nggak ngerasa takut. Bahwa yang orang lain tahu cuma kapan kita sakit dan kapan kita sembuh. Kapan kita gagal dan kapan kita berhasil. Kapan kita jadi orang dan kapan kita bukan siapa-siapa. Orang lain nggak akan tahu gimana susahnya proses yang udah ada di antara keduanya. Dan itu sih, itu yang harus jadi kekuatan, alasan untuk bertahan. Bahwa hari esok harus tetap ada, gimana pun caranya.